Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak yang tak pernah henti-hentinya Allah terus berikan kepada kita. Walau terkadang kita sebagai hamba banyak lalai, walau terkadang kita sebagai hamba banyak lupa, walau terkadang kita sebagai hamba banyak tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Rahman, Allah Maha Rahim kepada kita, sehingga Allah tidak sekalipun memutus nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus bisa menjadi pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam hingga Allah pertemukan kita dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati semua segenap sahabat-sahabat dakwah di Yayasan Cagar Foundation, yang sama-sama kita hormati pimpinan dan juga siapapun yang hadir ya pada kesempatan Zoom di sore hari ini. Kita berada di hari yang mulia, di Sayyidul Ayyam, karena kemarin bertepatan dengan masuknya tahun 2025. Kita juga berada pada bulan suci, bertepatan dengan masuknya kita di bulan suci. Bulan suci yang kita maksud tentunya adalah bulan Rajab, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan Allah menciptakan langit dan bumi itu sebanyak 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan suci. Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Itu adalah agama yang lurus. Kemudian Allah berfirman, berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-sekali berbuat kezaliman di bulan-bulan suci. Mengapa demikian? Tentu ya, karena selain pahala dilipat gandakan di bulan suci, kata Abdullah ibnu Abbas juga bahwa dosa-dosa juga dilipat gandakan oleh Allah. Tatkala kemaksiatan dilakukan, kezaliman, perbuatan dosa, maksiat, maka dosanya di bulan suci itu Allah lipat gandakan. Ya. Namun kabar gembiranya juga adalah Allah melipat gandakan setiap pahala daripada ibadah yang kita kerjakan. Ya. Jadi dua hal ini bersamaan, ya. Maka sampai Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-sekali berbuat kezaliman terhadap diri kalian di bulan yang penuh bulan suci, ya, bulan Rajab. Sahabat-sahabat Cagar Foundation yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka alhamdulillah di antara bentuk mungkin kebaikan yang kita dawamkan, yang kita jaga, adalah TMC, ya, Ta'lim Motivasi Cagar, yang setiap Jumat diadakan, dan tentu dia berkumpul kebaikan-kebaikan di sana. Satu, kebaikan bulan suci di bulan Rajab. Yang kedua, ya, dia berada pada hari Jumat, dilaksanakan pada hari Jumat, yang kita kenal hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memperbanyak sholawat dan taslim
Dan yang ketiga adalah dilaksanakan ba'da sholat asar. Ya. Yang mana ba'da sholat asar ini adalah kata Nabi SAW, fihi sa'atun mustajabah. Ya. Ada momen-momen mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengijabah setiap daripada doa-doa hamba-hambanya. Sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, pada hari Jumat yang berbahagia ini, kita akan membaca surah Ad-Duha. Ya. Surah Ad-Duha ini adalah surah yang makiyah tentunya. Kesepakat para ulama ya bahwa surah Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah. Ya. Jumlah ayatnya sebanyak 11 ayat dan dia adalah susunan 93. Ya. Surah yang ke-93 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya 11. Maka kita akan baca terdahulu. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita ini ya menambah keberkahan di majlis kita. Ya. Menambah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kita baca sekali lagi. Kita murojaah hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik. Nah ini ya, dia adalah surah Makkiyah. Kita ingat konsepnya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Makkiyah. Ya. Baik. Ini artinya ya, kita baca terdahulu. Wadduha, ya, demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggalan. Dan demi malam apabila ia telah sunyi. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.
Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau akan menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberimu petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberimu kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, ayat-ayat inilah yang akan membersamai kita pada sore hari ini, ya. Inti daripada surah Ad-Duha yang pertama, di dalam surah Ad-Duha Allah menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedudukan Nabi dan kabar gembira akan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah Allah mengutamakan Rasul. Ya. Nabi itu adalah Nabi penutup para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi pernah mengimami, ya, para Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Pada saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Disitulah Nabi Muhammad SAW dikukuhkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya Allah. Ya. Sebagai pemimpin para Nabi dan Rasul. Karena semua Nabi dan Rasul menjadi makmum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau Rasulullah adalah Nabi yang paling utama, Rasul paling utama, maka umatnya adalah umat yang paling utama. Ya. Sehingga alhamdulillah, ya, umat Nabi lah umat yang pertama kali Allah masukkan, Allah izinkan ke dalam surga. Ya. Karena apa? Keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya jelas, ya. Setiap sholat jamaah sekalian kita senantiasa membaca lafaz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa salawat, tidak sah salat kita tanpa diakhiri dengan salawat tadi. Ketika kita tasyahud, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, salawat kepada Nabi. Maka dalam surah Al-Isra Allah berfirman, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kelak Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Artinya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap penghuni langit dari kalangan malaikat. Kemudian jadi dua inti daripada surah Ad-Duha itu sendiri, ya. Yang pertama adalah tadi keutamaan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ya, tatkala Nabi adalah makhluk yang paling utama, maka Nabi juga pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada kita untuk memperhatikan yang namanya ibadah sosial. Karena ibadah kita ini dalam kehidupan, ya, tidak hanya sebatas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, tetapi ada hubungan kita dengan manusia. Ada horizontal, ada vertikal. Ini dua garis ini hendaklah kita perhatikan. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan khilafah bumi kepada kita. Maka ayat ini, surah ini menekankan dua poin tersebut.
Baik, kita lihat. Dari mana kita mengambil dua inti surah ini? Yang pertama, kita akan membaca sebab turun, ya, karena surah-surah di dalam Al-Quran sebagian memiliki sebab turunnya, sebagian langsung turun sedemikian rupa. Jadi dulu di masa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi masa fatrah, masa terputusnya wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Jibril kepada Nabi Muhammad, terputus wahyu. Ya. Terputus. Artinya Jibril kemudian tidak datang lagi kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan Jibril dari surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Mudaththir, kemudian surah Al-Muzammil, ataupun kemudian surah-surah berikutnya. Nah, maka ini dikenal dengan masa fatara anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annal wahya fatar. Ya. Wahyu itu tidak kunjung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka redaksi ayat di surah Ad-Duha ini menggunakan ka. Ya. Walal akhiratu khairun laka. Nah, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita tahu dalam bahasa Arab, kalau redaksinya adalah untuk ka, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala saufa yu'tika ka rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajada ka. Nah, gitu. Ya. Berarti ini adalah surah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya untuk Nabi. Ya. Apakah berlaku khusus untuk Nabi? Ya, tidak. Nah, ini juga menjadi pelajaran tentu bagi kita semua. Ya. Seakan Al-Quran menyampaikan kepada kita. Ya. Jadi seakan kita yang menjadi objek pembicaraan di dalam surah Ad-Duha. Ya. Nah, saya baca di sini. Wa abta anhu Jibril. Jibril tak kunjung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan saat itu tantangan dakwah Nabi sungguh sangat berat. Karena bukan hanya yang dihadapi oleh Nabi, tidak hanya menghadapi oleh kaum musyrikin saja langsung, tetapi kerabat-kerabat Nabi pun saat itu ya, juga menjadi penghalang dakwah Nabi. Maka berat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka tatkala Jibril tak kunjung datang, ya, orang-orang musyrikin kemudian mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diejek Nabi Muhammad. Ya Allah. Kata orang musyrikin apa? Wahai Muhammad, engkau telah ditinggalkan. Ya. Wahyu tak kunjung datang kepadamu. Yang kau anggap wahyu, yang kau sampaikan itu adalah wahyu dari Tuhanmu, tidak datang lagi. Sudahlah Muhammad, tinggalkanlah dakwah ini. Toh kamu juga telah ditinggalkan. Tidak ada lagi wahyu yang datang kepadamu. Bahkan wanita-wanita dari kalangan musyrikin pun sampai menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, ya, sungguh yang kau katakan malaikat itu tak kunjung datang lagi kepadamu. Sungguh dia telah meninggalkanmu. Sudahlah Muhammad, tinggalkanlah dakwah ini. Sampai sedemikian rupa. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran penting pun bagi kita, bahwa dalam kehidupan kita terkadang ada saja duri-duri yang menghalangi dakwah. Dalam proses kita mengajak orang lain untuk hijrah, pasti ada tantangan. Bahkan ada suara-suara yang memerintahkan kepada kita, udahlah, tinggalkanlah dakwah, tinggalkanlah mengajak-ajak kepada kebaikan, tinggalkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, sudahlah, hiduplah dengan dirimu sendiri.
Dan ternyata itu adalah suatu hal yang terus menerus berulang. Di zaman Nabi ada, bahkan tantangan dakwah Nabiullah Muhammad SAW tentu lebih berat dibandingkan tantangan kita. Maka apa yang terjadi kemudian setelah orang musyrikin mengejek Nabi SAW, setelah wanita-wanita musyrikin mengejek Nabi SAW bahwa Nabi telah ditinggalkan oleh Jibril dengan tidak turunnya wahyu, maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Langsung Allah bersumpah, wad-duha, demi waktu duha, demi waktu tatkala matahari mulai meninggi, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya. Waktu duha dan juga waktu malam. Apa kemudian? Ini dalam sebuah hadis dikatakan, ya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW sakit selama sehari atau 2 hari. Bahkan seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku saksikan bahwa setanmu itu telah meninggalkanmu. Jadi dia menganggap Jibril itu sebagai setan. Maka Allah kemudian melanjutkan, ya, setiap kaidahnya bahwa setiap ada sumpah di dalam Al-Quran, ya, maka pasti ada jawab sumpah. Nah, gitu. Setiap ada qasam, ini ada wa, tanda-tanda sumpah itu adalah diawal dengan huruf wa, ya, umumnya huruf wa, walaupun ada dengan huruf lain. Maka pasti ada jawaban, ada suatu hal yang penting, ya. Karena kita pun demikian, dalam keseharian kita, untuk menekankan sesuatu, itu terkadang butuh pengulangan. Kita mengulangi, ya, mengulangi 1 kali, mengulangi 2 kali, sampai tingkat tertinggi kita sampai bersumpah. Nah, Allah pun Allah demikian, walillahil matsalul a'la. Allah tidaklah bersumpah kecuali ada hal yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Apa hal pentingnya? Ya, ternyata Allah menyampaikan kepada Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ternyata ada hal penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Artinya, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Maka dalam kehidupan kita pun demikian, ya. Terkadang kita merasa jenuh, terkadang kita merasa berat dengan ujian-ujian kehidupan. Terkadang mungkin, ya, kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Terkadang kita merasa bahwa Allah senantiasa menurunkan bencana kepada kita, ujian kepada kita. Tenang kita tatkala kita membaca ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Justru kitalah yang sering meninggalkan Allah. Allah tidak akan menjauh dari kita. Justru kitalah yang sering kali menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan melupakan kita. Justru kitalah manusia yang hina ini yang sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap hari Allah kasih nikmat kepada kita. Allah berikan kepada kita penglihatan. Ternyata kita lupa bahwa penglihatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita pendengaran, ternyata kita lupa bahwa pendengaran itu adalah kasih sayang dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendengar hal-hal yang tidak diinginkan Allah, tidak diridhoi Allah. Seringkali Allah menanti kita di malam hari untuk datang bersujud, untuk datang istighfar minta ampun kepadanya, untuk datang
menghamba kepadanya, ruku, sujud kepadanya, tapi kita ternyata banyak terlelap dalam tidur-tidur kita. Padahal Allah menanti, siapa yang beristighfar kepada aku akan aku ampuni, siapa yang meminta kepada aku akan aku berikan. Maka Allah katakan di sini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu Muhammad. Sungguh salah apa yang dikatakan orang-orang musyrikin tadi. Sungguh salah apa yang dikatakan oleh musuh-musuhmu. Itu hanya tipu muslihat musuhmu yang ingin menjadikan engkau sedih dengan mengatakan bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu. Tidak. Maka kita pun demikian, jemaah sekalian. Wabil khusus kepada diri kami pribadi dan juga kepada para hadirin, para sahabat-sahabat cagar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali kita mengkhianati daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak nikmat-nikmat yang kita kufuri. Sudah banyak nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri. Sungguh banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita salah gunakan. Terkadang jari jemari kita gunakan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi Allah tidak mengambil jari jemari tersebut sampai hari ini, alhamdulillah. Penglihatan kita berkali-kali kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya, tetapi alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan bagi lisan kita untuk istighfar, untuk taubat. Sampai hari ini kita sudah berada pada tahun 2025. Kita sudah berada pada bulan Rajab, bulan yang mulia yang merupakan pintu gerbang masuknya kita ke dalam bulan Ramadan. Maka di antara doa yang sering kali dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban berkahi juga, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban dari sumpah tadi. Ini adalah pesan dari sumpah yang Allah awali surah Ad-Duha di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bahwa kita yakin Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Allah akan senantiasa membersamai kita. Ujian-ujian Allah turunkan tiada lain untuk menaikkan level keimanan kita, untuk menguji keimanan kita, untuk meningkatkan kemampuan kita. Karena dalam hidup ini pastilah tentu namanya ujian. Kehidupan itu sendiri adalah ujian, kematian itu sendiri adalah ujian, maka tantangan-tantangan dakwah pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teladan kita tatkala menghadapi ujian adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim Allah uji. Allah sampai katakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan beragam macam ujian. Dan Nabi Ibrahim mampu untuk menyelesaikan, menyempurnakan ujian tersebut. Sahabat-sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat ini bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seseorang yang berpisah meninggalkan barang. Kata qala artinya adalah abgodo. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan membenci. Berarti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa tak kunjungnya turun wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah ujian bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar menanti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
tafsir As-Sa'di dikatakan, ma tarakaka munzu i'tana bika wala ahmalaka munzu rabbaka wa ra'aka bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajatin. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad sejak dia memeliharamu, sejak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak diangkat menjadi nabi Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah menyembah berhala sekalipun, tidak pernah minum minuman khamr sekalipun, tidak pernah menghadiri pesta-pesta kaum Quraisy sekalipun yang banyak melalaikan. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelak nanti kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Maka bersyukurlah kita tatkala di dalam hati kita ada perasaan kita senantiasa pengen kembali kepada Allah. Bersyukurlah kita tatkala dalam hati kita, dalam perasaan kita ada perasaan bersalah sehingga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah adalah tatkala kita nyaman dengan kemaksiatan, dengan kezaliman dan lupa untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ciri-cirinya adalah apabila dia melakukan kezaliman, dia melakukan kemaksiatan, dia segera istighfar. Dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Allah Subhanahu wa taala akan terus mengangkat derajat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'udu fi darajil ma'ali wa yumakkinu lahu Allahu dinahu. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuru ala a'daihi. Bukti. Nah, Allah kan mengatakan, wahai Muhammad, ya, sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Apa buktinya? Ya. Allah mengukuhkan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa buktinya Allah terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah menolong Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya, wa yansuruhu ala a'daihi. Allah membimbing Nabi, membersamai Nabi dalam banyak peperangan, bahkan memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya. Sehingga yang tadinya Mekah, penduduk Mekah mengusir Nabi Muhammad SAW sekian tahun di Madinah, menyusun kekuatan, Nabi kembali ke Mekah untuk membebaskan Mekah yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Itu bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Dikukuhkan agamanya. Allah menolong nabinya atas musuh-musuhnya. Wa yusaddidu ahwalahu, dan Allah pun menguatkan langkah-langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan sahabat-sahabat yang kokoh berjuang bersama Nabi. Allah hadirkan Abu Bakar membersamai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi. Allah memberikan keislaman, memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab yang dengan keislaman Umar, Islam makin kuat, makin ditakuti. Allah menghadirkan Utsman bin Affan dengan segenap harta yang ia infakkan untuk kepentingan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan dari sisi finansial.
Bahkan sebelum kehadiran Utsman bin Affan telah hadir bersama Nabi istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Allah kuatkan dengan keluarga Nabi lagi, Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Terus membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwaluna wal akhirun minal fadaili wan ni'ami wa qurratil aini wa sururil qalbi. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat yang tidak akan mampu dicapai orang-orang terdahulu dan orang-orang setelahnya. Apa itu? Kemuliaan. Tidak akan ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar adalah nikmat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyejuk pandangan sahabat-sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala memandang Nabiullah Muhammad SAW itu menghadirkan ketenangan dalam hati mereka. Maka kita pun berharap Allah izinkan kita memandang selain kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nikmat terbesar, juga Allah mampukan kita untuk melihat Nabiullah Muhammad SAW yang setiap saat kita sholawat, kita taslim kepada Nabi, kita membaca sholawat, wasururul qalbi, dan kebahagiaan hati. Ini Allah katakan. Nah, di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pengen agar semua umatnya menjadi ahli surga. Nabi pengen ya, umatnya itu adalah ahli surga. Maka dalam sebuah hadis, Nabiullah Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabatnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh aku berharap bahwa kalian menjadi separuh ahli surga. Ya. Karena tentu umat yang lain pun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang lain pun tatkala beriman kepada Nabi dan Rasul mereka, maka mereka pun ditempatkan ke dalam surga. Nah, Allah bilang, sungguh Tuhanmu akan memberikan sesuatu yang akan membuat engkau ridho. Nah, di antara sesuatu yang diminta Nabiullah Muhammad SAW itu adalah agar umatnya menjadi penghuni ahli surga. Maka Nabi sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka hadirin jamaah sahabat cagar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mempunyai syafaat, Nabi mempunyai doa mustajab yang belum dipakai, yang Nabi akhirkan, yang Nabi tangguhkan ternyata untuk kita, diingat kita. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, kata Nabi. Setiap Nabi itu punya dakwah mustajabah. Ya. Punya doa yang pamungkas. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah, dan setiap nabi sudah makai doa itu. Setiap nabi sudah menggunakan doanya, doa pamungkasnya yang Allah berikan sudah dipakai semua. Kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, adapun doa pamungkas saya tangguhkan. Saya simpenin gitu. Bahasa kita seperti itu. Ternyata yang disimpankan doa pamungkas itu adalah untuk umatnya, untuk doa syafaat, syafaat masuk surga. Maka Nabi sampai sedemikian rupa memikirkan kita umatnya.
Bahkan permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, antakunu nisfa ahlil jannah, bahwa umatnya ini adalah umat yang masuk ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Itulah makna dari wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Terhadap diri kita, pemberian Allah alhamdulillah banyak. Saking banyaknya tak mampu kita hitung pemberian Allah ini. Nikmat Allah tidak mampu kita hitung. Tidak ada yang mampu di antara kita menghitungnya. Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah ini daripada kemuliaan-kemuliaan, daripada kedudukan-kedudukan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu dia mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian ia menjagamu, kemudian Allah menjagamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan ayahnya telah meninggal sebelum ia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian Nabi tidak tumbuh di bawah asuhan seorang ibu, Aminah. Apalagi telah lahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Apakah Allah meninggalkan Muhammad? Apakah Allah meninggalkan Nabi Muhammad? Tidak. Kalau Nabi mungkin tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri, maka Allah hadirkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'awahullah, Allah menjaganya. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Allah menjadikan kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menyokong dakwah Nabi, menjaga Nabi. Tidak ada yang berani kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala meninggal juga kakeknya, maka Allah hadirkan pamannya, yaitu Abu Thalib, ayah dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Maka kita pun demikian. Alhamdulillah kita diasuh oleh ibu kita. Kita dibersamai oleh ayah kita, walaupun mungkin terkadang di antara kita ya, ada yang telah didahului oleh orang tuanya, oleh ayahnya ataupun ibunya yang telah mendahuluinya. Namun mungkin ada keluarga, ya, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk membersamai kita, untuk mendidik kita, untuk menyokong kita, untuk memelihara dan menjaga kita. Kasih sayang Allah hingga sampai kita di hari ini. Hingga sampai kita di usia yang seperti ini. Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dulu dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Nabi dulu di Mekah bingung entah kemana. Nabi nggak tahu mau ngapain terhadap masyarakat jahiliyah di Mekah. Apa yang kemudian menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka, naik ke Gua Hira? Ya karena bingung mau kemana, mau ngapain lagi. Nabi mengingkari perbuatan mereka, tapi nggak tahu Nabi pengen ngapain, Nabi apa yang harus dikerjakan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kembali menyendiri, berkholwat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka la tadrimal kitab. Nabi dalam keadaan tidak mengerti bagaimana memandu umat Nabi.
Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Nabi tidak mengerti, tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan masyarakat jahiliyah saat itu. Kemudian Allah ajarkan Nabi sesuatu yang Nabi tidak tahu. Di gua Allah turunkan wahyu pertama, yang wahyunya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang dibaca. Allah tidak menentukan apa yang dibaca. Sehingga yang dibaca adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat. Dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Nabi bingung ketika di Mekah. Kita pun mungkin terkadang dalam beberapa momen kita bingung apa yang hendak dilakukan. Maka pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala sesuatu menjadikan seseorang mentok, bingung, maka Nabi mengajarkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berkholwat. Mungkin sangat sedikit waktu kita berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sedikit waktu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ternyata memintanya melalui Facebook, melalui sosial media. Justru ternyata lebih banyak memegang HP daripada Al-Quran, daripada zikir, daripada berdoa. Maka tatkala Nabi bingung, Allah ajarkan Nabi, Allah fahada, Allah berikan petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Qur'an. Saat itu Nabi bingung. Allah kasih pedoman. Ayat ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan. Kemudian Allah cukupkan. Dulunya Nabi bukan orang yang memiliki kelebihan duniawi. Tapi apa yang terjadi? Allah cukupkan Nabiullah Muhammad SAW. Allah kuatkan dakwah Nabi dengan kehadiran istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, menguatkan dakwah. Dan Khadijah kita tahu wanita bangsawan, hartawan. Bukan cuma sekedar hartawan, tetapi pengen untuk hartanya digunakan di jalan dakwah. Luar biasa. Karena betapa banyak orang hartawan, bangsawan, tetapi enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka saya katakan, kelebihan tersebut bisa membantu beliau dalam mendakwahkan agama. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa keberadaan orang-orang kaya yang membantu dakwah merupakan hal yang baik. Nah, sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-9. Allah kemudian berpesan. Ja'at suratul karim litadzakkira Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahwalihi sabiqah. Ya, ayat-ayat ini tadi, ayat yang ke-6 sampai ke-8 mengingatkan keadaan Nabi dulu. Dalam keadaan Nabi yatim, dalam keadaan Nabi bingung, dalam keadaan Nabi yatim, Allah membersamai Nabi. Dalam keadaan Nabi bingung, Allah kasih hidayah kepada Nabi. Dalam keadaan Nabi kekurangan, Allah berikan petunjuk. Allah cukupkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan Nabi bingung apa yang hendak dilakukan tatkala melihat kebiasaan buruk kaumnya. Apa kebiasaan buruknya? Saling menumpahkan darah, perjudian di mana-mana, minum khamar di mana-mana.
Bahkan anak perempuan yang lahir kemudian dikubur hidup-hidup. Bingung Nabi. Ayat yang ke-9. Ya, Allah pun mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah engkau menghardiknya. Karena Nabi dulunya adalah anak yatim. Sehingga Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang merawat anak yatim, kelak di surga akan bersama-sama seperti ini. Kahataini fil jannah. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, seperti ini. Masya Allah. Artinya sangat dekat. Nabi memperhatikan ya, orang yang merawat anak yatim, maka Nabi perhatikan. Ayat yang ke-10, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta, ya, datang kepada kita meminta sesuatu, meminta pertolongan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kepada anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang, maka kepada orang yang minta-minta janganlah engkau menghardik, janganlah engkau mengusirnya, janganlah engkau memusuhinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya. Adapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kabarkanlah. Ya. Mungkin ada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan sebagai bentuk kesyukuran kita. Maka banyak di antara momen-momen Allah memerintahkan, syariat memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan. Ya. Maka diperintahkan untuk diumumkan. Ya. Walimah, Nabi memerintahkan untuk diumumkan hal tersebut, disampaikan hal tersebut, diinformasikan hal tersebut. Artinya tidak sembunyi-sembunyi, dikabarkan. Walimatul safar juga ada, walimatul khitan juga ada. Ini implementasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Sahabat cagar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, fasuratu fi hadfiha al-asma tu'akkidu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam anna alladhi ayyadaka bi nasrihi wa fadlihi fi ma sabaq min syada'id huwa wahdahu la syarika lahu. Surah ini menekankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita bahwa yang menguatkan, memberikan pertolongan, yang senantiasa membantu sejak dahulu kala sampai hari ini, ya, dialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya, maka hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jangan sampai berputus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fala in fataka syai'un min hadzid dunya fa innal akhirata khairul laka min mata'iha zail. Kalau ada di antara kenikmatan dunia ini hilang daripada kita, diambil daripada kita, maka hendaklah kita bersabar, karena sesungguhnya di balik daripada hal tersebut ada akhirat, ya, yang Allah janjikan pahala bagi orang yang bersabar atas ujian-ujian di dunia. Fa innal akhirata khair, sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik. Wa innalaka inda rabbika maqaman mahmuda. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita baca daripada tafsir dan tadabbur surah Ad-Duha. Semoga bermanfaat, wabil khusus kepada kami yang menyampaikan dan juga kepada para hadirin jamaah sekalian yang menyimak. Semoga yang sedikit ini
ya bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita jadikan pelajaran, ataupun bisa kita sampaikan kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik kami pribadi mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.